Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Herjan Hulu Panguputih. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada materi tentang gotong royong kewarganegaraan. Konsep gotong royong. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah gotong royong atau pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlakukan atau diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Kata gotong royong bermakna kerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Dengan demikian, gotong artinya pikul atau angkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Secara harfiah, gotong royong dapat diartikan mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Kunto Jongkoningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong atau tolong-menolong bersifat individual. Misalnya, menolong tetangga ketika yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan gotong royong atau kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang bersifat untuk desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. Kunto Jongkoningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar atau rumah tangga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara, tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Nah, gotong royong lahir atas dorongan kesadaran yang semangat untuk mengerjakan atau menjalankan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham yang dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Konsep gotong royong dapat pula dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini lantaran gotong royong dapat menjadi modal sosial atau social capital
untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, dan lintas bangsa. Dalam gotong royong termuat makna kolektif, action to struggle, self-governing, common goal, dan spirit. Akan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu atau kolektif tertentu. Secara historis, tradisi gotong royong tumbuh subur dan di pedesaan Indonesia. Lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah air, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Nah, bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Nah, sekarang kita masuk pada makna pentingnya gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong, terkadang nilai-nilai yang kita dapatkan meninggalkan atau meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Secara historis, spirit gotong royong berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain dapat kita lihat dalam penyebaran informasi kemerdekaan ke pelosok negeri dan dunia. Pasca Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pemuda datang ke jalan menentang 31 yang menjadi tempat berkumpul para aktivis pemuda pada saat itu. Para pemuda tersebut menyebarkan stensilan teks kemerdekaan yang berbagai daerah di Indonesia. Beberapa pemuda tersebut antaranya adalah Muhammad Jalani, anggota Barisan Pemuda Gerindo yang dikirim ke Sumatera. Tercatat juga nama Uterija Yahya yang menikah dengan Kartika, putri Presiden Soekarno. Kemudian ada pula guru taman siswa bernama Sulisto dan Sri. Ada juga aktivis lembaga Putri Mariawati Purwo.
mereka menuju ke Sumatera bersama Ahmad Tahir yang menyebarkan kabar kemerdekaan. Selain itu, tercatat pula nama Masri yang berangkat ke Kalimantan. Beberapa pemuda juga berangkat ke Sulawesi. Nah, ini adalah contoh praktik daripada gotong royong. Yang pertama, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan, perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Nah, uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan cenderung bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Mereka tidak berharap mendapat keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip loss statka yang kurang lebih artinya lebih baik kehilangan menteri daripada kehilangan saudara. Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga melakukan tradisi yang kurang lebih sama yang disebut dengan tradisi Sa'alan. Mapalus dari Minahasa. Mapalus bermakna sebagai bentuk kerjasama saling tolong-menolong satu sama lain. Belale atau penggeri dari Kalimantan Barat. Belale itu bermakna sebagai bentuk kerjasama tanpa mendapat upah. Anggota yang terlibat dalam penggeri akan mendapat bantuan secara bergantian. Belale adalah bentuk gotong royong di kalangan penggarap ladang, ngacau gelamai di Bengkulu. Ngacau gelamai merupakan bentuk gotong royong dalam membuat kudapan. Gelamai merupakan kudapan mirip dodol. Nah, ini adalah gambar atau prosesi dalam hidup bergotong royong. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.